Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Riswanti dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan dampak sosial informatika. Pertama-tama ada keamanan data dan informasi. Apa itu keamanan data dan informasi? Keamanan data informasi terdiri dari 3 kata, yaitu keamanan, data, dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti dinding dan kunci. Data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara atau video. Data dapat bersifat kualitatif, yang berarti menggambarkan sesuatu, atau bersifat kuantitatif. Yang kedua, keamanan di dalam digital. Saat ini, dengan makin banyaknya pengguna komputer dari internet, komputer menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Banyak orang belajar menjadi programmer yang selanjutnya digunakan untuk mengelola sistem dan menjaga keamanannya. Namun di sisi lain, ada juga orang yang belajar untuk meretas dan melakukan kejahatan di internet. Muncullah istilah peretas atau peretasan yang memiliki konotasi yang positif dan negatif. Yang ketiga, ada evolusi dari peretasan. Istilah hacking atau peretasan saat ini dipahami banyak orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak yang dilakukan oleh penjahat, atau yang disebut peretas. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretas, membobol sistem komputer atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencari uang, membobol rahasia perusahaan dan pemerintah yang berisi informasi sensitif. Evolusi dari peretasan adalah era ke-1 tahun awal 1960-an dan 1970-an. Saat peretasan adalah istilah yang positif. Era kedua dari akhir 1970-an hingga akhir 1990-an. Ketika peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Era ketiga dari akhir 1990-an hingga saat ini dengan pertumbuhan web e-commerce dan smartphone, batas antara positif dan negatif menjadi kabur. Setiap era memiliki jenis peretasannya. Era peretasan. Kegembiraan dalam pemrogram. Di masa-masa awal munculnya informatika, seseorang adalah programmer kreatif yang menulis program dengan sangat elegan dan cerdas. Peretasan disebut ahli komputer yang sangat memahami teknik komputasi sehingga mampu
mampu mengembangkan banyak program dalam bentuk permainan komputer, program untuk keperluan bisnis, dan sistem operasi. Verneuw Hacker mendeskripsikan Peretas sebagai orang yang menikmati penjelajahan untuk melihat sistem secara rinci untuk mengembangkan kemampuannya. Orang yang memprogram dengan antusias, bahkan secara obsesif. Jude Milhon mendeskripsikan Peretas sebagai usaha pintar untuk mengeksploitasi batasan tersebut, diantaranya ialah teknik keamanan hukum, skill personal yang bertugas mengamankan sistem. Peretas di era pertama ini seperti penjajah di dunia baru yang bersemangat menemukan hal-hal baru yang biasanya dilakukan oleh siswa sekolah menengah atau mahasiswa. B. Perkakas Peretasan. Peretasan menggunakan tools atau perkakas yang beragam dan berbagai jenis malware, malicious software seperti virus, worm, trojan horse, rekayasa sosial, phishing, pharming, spyware, ransomware, backdoor, dan botnet. Yang ke-1, virus. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lain. Virus yang banyak ditemukan mampu mereplikasi dirinya sendiri ke perangkat lunak lain dan menjalankan fungsi lain yang berbahaya seperti menghapus file, mengubah ekstensi nama file, menyembunyikan file, mengirimkan surel. Yang ketiga ada worm. Worm mirip dengan virus tetapi tidak perlu menempel ke program lain agar dapat berfungsi. Worm dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan sistem tertentu. Worm bekerja dengan berusaha mendapatkan akses ke sistem host. Ketika telah masuk ke sistem, worm akan memindai sistem terdekat untuk menemukan kelemahan serupa sehingga dapat menyebar ke sistem itu. 2. Kerawanan di dunia digital. Berbagai faktor berkontribusi kerawanan pada keamanan teknologi informasi, yaitu A. Kompleksitas yang melekat pada sistem komputer. B. Sejarah perkembangan internet dan web itu sendiri. C. Perangkat lunak dan sistem komunikasi di balik pengguna telepon, web, sistem, industri, dan peranti lainnya. D. Kecepatan pengembangan aplikasi baru. D. Kecepatan. E. Faktor ekonomi, bisnis, dan politik. F. Sifat manusia. Secara umum, kerawanan tersebut dapat dikelompok dalam 3 hal besar, yaitu kerawanan pada sistem operasi, kerawanan pada internet, dan kerawanan pada sifat manusia serta teknologi Internet of Things. A. Kerawanan di sistem operasi.
salah satu bagian terpenting dari komputer adalah sistem operasi. Perangkat lunak ini seperti napas pada manusia tanpa sistem operasi. Sebuah komputer hanyalah ogokan alat sistem operasi mengatur kerja komputer, mengontrol akses ke perangkat keras, mengatur cara aplikasi disimpan, dieksekusi, dan dapat digunakan oleh pengunanya. Sistem operasi seperti Microsoft Windows, Mac, Apple, dan Linux semuanya dikembangkan dengan usaha untuk menyeimbangkan pemberian fitur kepada pengguna sebanyak mungkin. B. Pemberian kemampuan untuk mengontrol fitur kepada pengguna sebanyak mungkin. C. Kenyamanan dan kemudahan penggunaan. D. Penyediaan sistem yang stabil, andal, tanpa error. E. Penyediaan sistem yang aman. Setiap sistem operasi dan setiap versi sistem operasi memiliki keseimbangan kriteria yang berbeda. Maka, memang dapat dimaklumi bahwa terkadang terjadi kesalahan pada sistem operasi karena kompleksitasnya. Perusahaan pengembang perangkat lunak secara teratur mempengaruhi produk mereka dengan patch tambalan untuk menutup celah, memperbaiki kesalahan-kesalahan. B. Kerawanan di internet. Dimulai sebagai apranet, sebuah jaringan yang menghubungkan sejumlah universitas, perusahaan teknologi, dan intelitas pemerintah di Amerika pada tahun awal. Internet digunakan sebagai media komunikasi peneliti, jadi fokusnya pada akses terbuka, kemudahan penggunaan, dan kemudahan berbagai. C. Kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Faktor lain yang menyebabkan lemahnya keamanan adalah kecepatan inovasi dan keinginan orang akan hal baru yang diproduksi dengan cepat. Net adalah akronim robot dan network. Botnet berbentuk sekelompok komputer atau perangkat lain di internet yang memiliki virus atau bagian dari malware yang dikendalikan oleh peretas melalui server pusat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.